Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sangat mempengaruhi cara seseorang menampilkan dirinya. Banyak individu yang terlalu fokus pada citra diri, jumlah like, komentar, dan pengakuan dari orang lain. Hal ini memunculkan perilaku narsistik, yaitu kecenderungan mencintai diri sendiri secara berlebihan dan haus akan validasi sosial. Pamer berlebihan, merasa paling benar dan paling hebat, sulit menerima kritik, merendahkan orang lain demi menaikkan citra diri. Fenomena ini menjadi masalah psikologi kepribadian karena dapat mengganggu hubungan sosial dan kesehatan mental individu. Narsisme dalam psikologi kepribadian adalah pola kepribadian yang ditandai dengan pertama, rasa percaya diri yang berlebihan, yang kedua, kebutuhan tinggi akan pujian, yang ketiga, kurang empati terhadap orang lain, yang keempat, sensitif terhadap kritik. Dalam teori kepribadian, narsisme termasuk dalam trait kepribadian maladaptif, yaitu sifat yang jika berlebihan dapat menimbulkan masalah psikologis dan sosial. Masalah narsisme di media sosial tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, budaya media sosial yang menilai seseorang dari penampilan dan popularitas, dua, tekanan untuk terlihat sempurna, tiga, pengaruh influencer dan figur publik. Ini termasuk dalam faktor lingkungan. Yang kedua ada pola asuh yang terlalu memanjakan atau sebaliknya kurang perhatian. Yang kedua ada anak terbiasa dipuji berlebihan tanpa kritik yang realistis. Ini termasuk dalam faktor keluarga. Kemudian yang ketiga ada faktor kepribadian. Kepercayaan diri yang semu atau tidak stabil, harga diri rendah yang ditutupi dengan kecintaan. Dan yang terakhir, dari faktor psikologis. Yang pertama ada kebutuhan akan pengakuan, yang kedua takut dianggap tidak berharga, yang ketiga ketergantungan pada validasi eksternal. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap masalah ini? Sebagai individu dan masyarakat, sikap yang seharusnya kita ambil adalah tidak langsung menghakimi, karena di balik sikap narsistik bisa jadi ada masalah psikologis. Kedua, ada bersikap kritis dan bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah terpengaruh oleh standar palsu di media sosial, dan menjaga empati, mengingat bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan luka masing-masing. Dan yang terakhir, tidak ikut-ikutan budaya flexing, fokus pada nilai diri, bukan pengakuan dari orang lain. Jadi, apa sih solusinya? Berdasarkan pendekatan psikologi kepribadian, ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan psikoedukasi, yaitu memberikan edukasi tentang kesehatan mental, penggunaan media sosial yang sehat, konsep diri yang realistis. Yang kedua ada pendekatan humanistik, yaitu membantu individu menemukan makna diri yang sejati, mendorong penerimaan diri tanpa harus selalu dipuji. Ketiga ada pendekatan kognitif, perilaku, yaitu mengubah pola pikir irasional seperti aku berharga hanya jika dipuji, atau melatih kontrol diri dan empati sosial. Dan yang keempat, pendekatan sosial, membangun relasi yang sehat di dunia nyata, mengurangi ketergantungan pada dunia maya. Jadi bisa disimpulkan, narsisme di media sosial merupakan masalah psikologi kepribadian yang semakin nyata di lingkungan kita. Jika tidak disadari, perilaku ini dapat merusak kesehatan mental dan hubungan sosial. Dengan sikap yang bijak, empati, serta pendekatan psikologi kepribadian yang tepat, masalah ini dapat dicegah dan diatasi. Media sosial seharusnya menjadi sarana ekspresi diri yang sehat, bukan tempat mencari validasi tanpa batas. Jadi, penting bagi kita untuk mengenal diri sendiri dengan jujur, tidak bergantung pada pujian, dan menggunakan media sosial secara sehat, karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh jumlah like, tapi oleh sikap dan kepribadian baik kita. Terima kasih.